What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, jadi di video kali ini bakal seru banget karena gue bakal ngebahas gimana caranya mudah FYP di TikTok. Baik kalian sebagai afiliator, atau mungkin kalian sebagai content creator, atau mungkin kalian jualan di TikTok Shop. Jadi bakal berguna banget, oke? Yuk kita bahas yuk. Kita akan menggunakan rumus. Rumusnya adalah M1C plus RC plus E. Nah, kira-kira rumus M1C, lalu rumus RC plus E, kira-kira itu apa? Nah, di sini mau gue bahas, teman-teman. Jadi untuk rumus MIC itu adalah minimal satu konten. Lalu untuk rumus RC adalah relevan konten. Lalu E adalah entertainment. Nah, kalau ngomongin soal minimal satu konten, itu adalah maksud gue, itu teman-teman mengupload video, itu minimal satu konten per hari. Kalau misalnya bisa 2-3 video per hari, itu akan jauh lebih baik. Tapi minimal ini satu. Dan satu ini bener-bener nggak boleh miss sama sekali. Jadi bener-bener kayak setiap hari harus minimal satu. Kalau misalnya kalian ada miss satu hari nggak ngeposting, biasanya algoritmanya akan berubah, teman-teman. So, makanya dari M1C ini bisa dibilang adalah ya minimal satu konten. Lalu untuk RC, relevan konten. Relevan konten tuh maksudnya gimana? Relevan konten lebih tepatnya kalian membahas topik-topik yang sesuai dengan memang kalian fokusnya kemana. Atau mungkin kalian misalnya mau jualan kalian tuh fokus kontennya kemana. Jadi konten kalian tuh jangan nyampur-nyampur. Itu paling nggak boleh kalau misalnya nyampur-nyampur konten. Karena teman-teman harus tahu, TikTok itu algoritmanya berdasarkan interest. Berarti interest itu udah difilter sama TikTok, audiensnya. Kalau misalnya teman-teman di sini nggak memakai konten-konten atau mengupload konten-konten atau konsep konten-konten yang nggak relevan dengan video-video yang akan kalian upload nantinya, ini dapat crash algoritmanya. Jadi jangan sampai algoritma crash. Jadi pastikan teman-teman menggunakan relevan konten. Lalu yang ketiga itu E, yang berarti entertainment. Entertainment adalah kalian lebih fokus untuk mengupload video entertainment. Kenapa video entertainment? Karena seperti kita ketahui, namanya juga sosial media ya. Kalau misalnya TikTok ini adalah sosmed, berarti kita harus tahu rata-rata orang kalau buka TikTok itu emang nyarinya apa? Ya udah pasti nyarinya konten-konten yang menghibur. Jadi teman-teman kalau misalnya mau gampang FYP, itu harus bikin-bikin konten-konten yang menghibur, yang entertainment. Menghiburnya seperti apa? Ya kalian cari tahu sendiri, kalian konten hiburannya mau seperti apa. Nah, bukan berarti konten-konten lain itu tidak mudah FYP. Bisa aja FYP. Cuman untuk konten entertainment sendiri, gimana caranya kalian kemas itu untuk nanti ya kalian jadi konten kreator, atau mungkin untuk jualan, atau mungkin ketika kalian affiliate, atau mungkin tujuan video tersebut untuk masuk ke live streaming kalian. Intinya video-video kalian lebih bagus tuh kalau misalnya entertainment. Lalu sekarang kita ngomongin soal best time. Best time tuh maksudnya gimana sih? Jadi best time itu lebih tepatnya gue mau teman-teman untuk testing. Testingnya gimana? Misalnya di hari pertama kalian itu posting jam 12 siang. Ini kalau misalnya satu konten satu ya, kalian testing. Lalu di hari kedua kalian post jam 2. Lalu di hari ketiga kalian posting jam 6. Hari keempat posting jam 8 malam. Untuk apa? Untuk mengetahui peak time. Peak time untuk akun kalian, rata-rata audiens aktifnya itu nonton di jam berapa. Dan ini di awal-awal kalian bisa testing. Tapi cara ini nggak 100% berfungsi juga, teman-teman ya. Kalau dasarnya kontennya emang udah bagus dan berpotensi untuk FYP karena menghibur, jam berapapun itu bisa FYP. Cuman untuk awal-awal ya teman-teman boleh tahu dulu nih peak time kalian tuh, akun kalian tuh di jam berapa. Lalu kalau misalnya udah tahu misalnya jam 2, ya udah kalian seterusnya bisa upload jam 2 terus. Karena apa? Ya kalian tahu rata-rata jam 2 orang pada nonton kayak gitu. Jadi cari tahu nih best time untuk akun kalian tuh yang mana. Karena ini penting banget untuk menemukan algoritma di akun kalian. Nah, ini yang tadi gue bahas. Cari best time untuk audiens akunmu. Ya, jadi teman-teman harus cari tahu nih, rata-rata audiens tuh jam berapa sih nonton konten kalian, supaya bisa viral atau FYP. Nah, teman-teman nggak mau dong kalau misalnya teman-teman udah upload konten tapi videonya dikit doang, yang nonton 1, 2, 3. Kita maunya sekali kita ngepost bisa yang nonton misalnya 10k, atau paling dikit ya 1-2k dulu deh, nggak muluk-muluk. Nah, gimana caranya? Ya teman-teman harus cari tahu nih rumus untuk akun kalian sendiri itu efektifnya di jam berapa
dan konten-konten yang modelannya seperti apa. Nah, kemudian next, kalau ngomongin soal followers di TikTok, itu followers tidak pasti nonton konten kamu. Ini valid. Karena, kalau misalnya kita perhatiin nih, kalau misalnya ini adalah TikTok ya, ini adalah TikTok, rata-rata orang itu nontonnya for you, bukan following. Jadi, kalau misalnya kalian dapat followers, itu belum tentu nonton juga, teman-teman. Kalian malah bisa mendapatkan penonton baru. Jadi, bisa dibilang ini enggak ya, followers itu tidak terlalu berpengaruh terhadap TikTok. Jadi, cari audiensmu, atau lebih tepatnya. So, jadi teman-teman bisa dibilang kayak cari konten terbaik kamu. Cari konten, konsep konten terbaik ya. Lalu temukan jam-jam tertentu lah yang cocok di akun kamu. Dan tujuannya apa? Supaya mendapatkan audiens-audiens terus. Ingat, followers tidak mempengaruhi terhadap TikTok. So, jadi teman-teman semangat untuk buat konten ya. Jadi untuk FYP tuh sebenarnya rumusnya adalah konten, teman-teman. Konten kalian kalau misalnya bagus itu mudah FYP. Lalu kontennya juga relevan. Jangan ganti-ganti konten terus karena tidak baik. Lalu cari tahu peak time. Peak time untuk akun kalian itu jam berapa. Dan cari tahu behavior juga. Behavior untuk rata-rata akun kalian tuh demennya kontennya seperti apa. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mudah FYP harus tahu nih rata-rata audiens kalian tuh itu demennya apa sih, ngebahas apa sih. Nah, itu bisa kalian tahu kalau misalnya kalian udah ngelakuin yang namanya testing. Kalau misalnya teman-teman nggak ngelakuin testing, ya kita nggak akan pernah tahu ke depannya gimana. So, jadi teman-teman silahkan follow Rio Gandhi. Kalau misalnya membantu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi gue ucapkan semangat buat kontennya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komen. Dan ditunggu video-video selanjutnya mengenai TikTok. Rio Gandhi, peace out.